Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 10, apa kabar semuanya? Ya, lagi masih siswa baru ya. Lagi masih berasa jadi siswa baru. Jadi kan kalian akan bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Tentu berbeda pada masa-masa kalian SMP, masa-masa kalian MTS. Jadi kalian memasuki yang namanya dunia sekolah menengah kejuruan. Ibu akan menjelaskan tentang penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru. Tentu kalian tahu artinya penyesuaian. Penyesuaian itu akan artinya beradaptasi, mampu menyesuaikan diri di tempat yang baru. Di sini arti dari penyesuaian itu adalah dapat mempertahankan eksistensi atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Artinya kalian bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru, bisa membaca situasi dan kondisi di sekolah yang baru, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya sehat secara jasmani dan rohani. Kita bisa mendapatkan ilmu baru, ilmu yang lebih banyak, terutama di lingkungan sekolah yang mengutamakan kepentingan agama. Selain itu, kalian juga bisa menjalin hubungan dengan tuntutan sosial yang ada. Jadi hubungannya antara misalnya orang dengan guru, dengan teman, dengan karyawan sekolah, orang yang ada di lingkungan sekolah. Tentu kalian pada awal-awalnya kan pasti merasa canggung menyesuaikan dengan lingkungan baru. Kalian harus bisa survive, sudah bisa mampu membaca situasi. Kalau misalnya saya berada di tempat seperti ini, saya harus bisa mematuhi, menjalani, mentaati apa saja yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah yang baru selama saya menjadi siswa di sekolah yang baru. Nah itu tentu kan berbeda waktu kalian masih duduk di bangku MTS atau di bangku SMP. Pasti perubahan itu pasti ada. Di situ kalian akan belajar menyesuaikan diri di tempat sekolah yang baru. Terutama misalnya yang dari kampung kan, sekolah di Kapuas, tentu berbeda cara-caranya bergaul, cara beradaptasi, cara menyesuaikan diri, tentu sangat berbeda. Nah, selain itu juga penyesuaian itu bisa diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Tentu di sekolah itu kan pasti ada standarnya, ada prinsipnya, ada aturannya. Kalian akan terikat dengan aturan-aturan yang mewajibkan kalian melakukan sesuatu. Kalian harus bisa mentaati atau mematuhi peraturan.
selama menjadi siswa di sekolah tersebut. Kalau kita mengikuti aturan dengan baik, kita mematuhi, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalian tidak akan mendapat yang namanya masalah. Kalian akan mendapat masalah kalau kalian membangkang suatu peraturan, tidak bisa menyesuaikan dengan standar atau prinsip. Jadi di dalam diri siswa itu kan harus ada prinsip, keyakinan, kemauan di tempat yang baru. Nah, selanjutnya penyesuaian itu dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Jadi kan yang namanya permasalahan itu pasti datang, yang namanya halangan itu, rintangan itu pasti datang selama kalian menjadi siswa. Di situ kalian bisa belajar. Kalau saya menghadapi kesulitan, apa yang harus dilakukan? Cara mengatasinya harus dipikirkan dengan baik, sesuai dengan prinsip tadi, standar di penyesuaian di sekolah. Jangan sampai salah ambil langkah. Kalau kalian misalnya salah ambil langkah, tidak mematuhi peraturan, di situ akan terjadi yang namanya konflik, kesulitan. Karena tidak mampu misalnya mentaati, mematuhi, akhirnya jadi stres, frustasi. Ya, selanjutnya, penyesuaian itu dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Jadi kita harus memiliki mindset positif. Ada respon emosional yang positif dalam setiap situasi. Respon emosional itu kan macam-macam. Ada perasaan sedih, ada perasaan senang, ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Kalau misalnya kita mendapat respon emosional yang membuat kita jengkel, marah, kalian harus bisa manfaatkannya dengan secara positif. Sesuatu yang terjadi itu kan dapat mengubah kita menjadi lebih baik. Kita bisa mengendalikan emosional kita secara positif. Jangan diolah menjadi negatif. Ubahlah menjadi hal yang positif. Jadi disimpulkan, penyesuaian di sini adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Jadi ada perasaan bahagia tadi karena mampu menyelesaikan diri dengan baik, dengan keadaan lingkungan, dengan orang lain. Di tempat yang baru ada perasaan bahagia, harmonis, senang, bahagia, sejahtera pada diri sendiri dan lingkungannya. Jadi itu yang namanya bisa menyelesaikan diri dengan baik, mengikuti perkembangan yang ada di dalam kehidupan. Itu mampu menyelesaikan diri. Nah, jadi ada karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kalau kita menghadapi orang baru misalnya seperti apa? Kenalan, kan? Ngobrol. Jadi jangan sampai menunjukkan adanya ketegangan emosional. Misalnya saling diam, saling cuek. Jadi kita ajak, misalnya kalau kita punya teman baru, ajak kenalan, ajak ngobrol. Jadi itu caranya mengatasi ketegangan emosional. Jangan sampai terjadi. Kalau ketegangan emosional saling cuek, acuh, itu kan tidak baik.
Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Nah, psikologis tadi kan rasa tertekan. Itu termasuk mekanisme psikologis tertekan, misalnya takut, tidak percaya diri. Nah, itu kan mekanisme psikologis. Terus juga tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi. Nah, misalnya kan kalian masuk sekolah, pas pertama masuk sekolah, ada di asrama, tidak terbiasa di asrama, malah stres. Itu kan menunjukkan adanya frustasi pribadi. Karena tidak terbiasa tadi, akhirnya menjadi stres. Nah, itu orang yang tidak bisa menyelesaikan diri. Seharusnya bisa menyelesaikan diri di tempat yang baru. Asalkan kita bisa mematuhi peraturan, tata tertib yang ada. Terus juga memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Nah, rasional kita harus berpikir nyata, masuk akal. Saya ini misalnya masuk di SMK, setelah lulusnya mau kemana? Pengarahan karirnya kemana? Jadi harus berpikir nyata. Bisa misalnya melanjutkan jurusan multimedia, kuliahnya kan teknik, informatika. Harus bisa mengarahkan diri kemana tujuan kalian. Berada di tempat sekolah yang baru. Kalian kan masing-masing punya yang namanya motivasi, dorongan dari diri sendiri, dari orang tua. Nah, itu. Terus yang kelima, mampu dalam belajar. Mampu dalam belajar, kita mengikuti pembelajaran yang ada. Selama kita pembelajaran jarak jauh kan kita tidak bisa namanya bertatap muka, hanya bisa melihat video belajar. Jadi kita ikuti aturannya. Kalau misalnya gurunya memberikan tugas, kita kerjakan, kita laksanakan sesuai dengan aturan dengan guru tersebut. Misalnya harus dikumpulkan tepat waktu, ya kita kumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, menghargai pengalaman. Pengalaman orang kan masing-masing berbeda-beda. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita bisa mengambil sesuatu yang baik, hal yang positif dari pengalaman orang lain. Kalau misalnya yang positif, kita dapat pelajari. Kalau yang negatif, kita buang. Kita ambil yang positif. Terus juga bersikap realistik ya. Realistik itu kan sesuai dengan kenyataan. Mampu mengenali diri sendiri, mampu mengenali orang lain. Itu kunci utama dalam realistik, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Dan objektif, mampu menilai dari sisi yang baik. Kalau baik kita ikuti, kalau yang tidak baik kita buang. Karena kan macam-macam. Kita punya teman itu kan macam-macam karakternya. Ada yang pendiam, ada yang pemarah misalnya saja, ada yang mudah tersinggung. Harus objektif, harus jelas kita. Kalau misalnya dengan berteman dengan orang yang pemarah atau mudah tersinggung, jangan sampai kita bikin dia marah atau tersinggung. Mungkin bercandanya kan, cara bercanda orang kan berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan dengan teman yang satu. Jadi harus objektif mengenali karakter atau sifat dari orang lain. Atau juga misalnya gurunya dengan guru mata pelajaran.
harus bisa membaca guru ini misalnya tidak sukanya apa, aturannya apa yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Nah, jadi harus secara objektif membaca lingkungan. Selanjutnya dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama itu penyesuaian diri menghadapi masalah secara langsung. Yang namanya hidup kan tentu banyak masalah. Tentu ada yang namanya masalah. Karena manusia itu tidak mungkin hidup tanpa tidak ada masalah. Tinggal cara kita menghadapinya, menghadapi masalah itu seperti apa. Jadi mampu memanfaatkan ketegangan emosional secara positif tadi. Selanjutnya penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini kan menjelajahi, mencari tahu apa saja tertibnya peraturan yang ada di sekolah. Kegiatannya apa saja yang harus kita ikuti, ekskulnya apa. Nah itu. Selanjutnya ada penyesuaian diri dengan trial and error, coba-coba. Nah, trial dan error misalnya latihan dalam mengerjakan tugas. Kalau misalnya tugas yang kita kerjakan itu dapat nilai baik, kita akan terus mencoba lagi cara belajar kita supaya dapat nilai yang bagus. Kalau misalnya cara belajar kita kurang, kita coba cara yang lain, seperti apa. Nah, selanjutnya dengan substitusi, dengan berbagai macam cara. Yang metode belajar tadi, gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Ya, kemampuan ini kan kelebihan yang ada di dalam diri. Kalian harus bisa mengenali kemampuannya apa. Hobi saya, minat saya, bakat saya seperti apa. Itu kan namanya menggali. Cari tahu. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Ya, namanya hidup juga kan belajar terus-menerus. Tidak hanya 1 atau 2 kali. Kita belajar terus. Nah, seperti peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu kan terus belajar. Bukan hanya sekedar misalnya di sekolah aja. Kita juga bisa belajar di rumah. Belajar terus-menerus. Supaya kita bisa rajin, bisa tekun dengan belajar. Selanjutnya penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Nah, harus ada kontrol diri, harus kemauan. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kalau misalnya teman kita mengajak untuk bolos, atau mungkin keluar pada jam pelajaran, apa yang dilakukan? Apa kita ikut-ikutan atau menolak bahwa hal itu kan tidak baik? Nah, itu kan harus ada kontrol dirinya supaya kita tidak terpengaruh hal-hal yang bisa merusak diri kita, pergaulan bebas misalnya. Nah, selanjutnya penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Nah, tentu kalian harus ada rencana kan pada awal masuk sekolah ini. Rencana ke depannya, kalau misalnya naik ke kelas 11, naik ke kelas 12, pasti ada rencana yang disusun. Setelah lulus, melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja, itu kan ada rencana. Jadi dipikirkan mulai sekarang masa depan kalian seperti apa. Pikirkan
setelah 5 tahun nanti mau jadi apa, setelah 3 tahun nanti apa yang dilakukan. Jadi mulai sekarang kalian berpikir, harus direncanakan. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama itu kondisi jasmaniah, yang meliputi kelenjar, pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Nah, jasmani ini kan fisik kita harus kuat, harus bisa menjaga kesehatan. Yang tinggal di asrama, yang tidak terbiasa jauh dari orang tua, harus bisa mandiri. Yang biasa dicucikan bajunya harus bisa nyuci baju sendiri. Atau yang nggak bisa masak misalnya selama di rumah, pas asrama harus bisa masak, belajar masak, harus bisa mandiri, kan tanggung jawab. Kita harus bisa menyelesaikan diri, harus mampu melaksanakan agar kesehatan kita terjaga. Yang kedua, perkembangan dan kematangan terutama pada intelektual, sosial, moral, dan emosional. Intelektual ini dengan cara berpikir kita. Sosial, cara beradaptasi tadi, moral, tingkah laku, akhlak, adab terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih muda, terhadap teman sebaya, seperti apa. Dan emosional. Emosional ini kan tadi kan ada perasaan marah, sedih, senang. Semuanya kita bisa mengaturnya. Dalam kecerdasan emosional, orang yang marah itu kan bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan dirinya, supaya tidak berkelanjutan, berkepanjangan. Selanjutnya ada yang ketiga, penentuan psikologis yang meliputi pengamanan, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Jadi ke semua di sini harus kalian pelajari benar-benar. Tentu dalam setiap orang itu butuh yang namanya rasa aman, rasa bertahan. Rasa aman, kita sendiri yang tahu rasa aman kita. Menjaga diri dari hal yang buruk, dari pergaulan yang tidak baik, itu kan pengamanan bentuknya. Belajar, pembiasaan. Yang tidak terbiasa tadi harus bisa terbiasa. Harus bisa membiasakan diri. Misalnya memasak, tadi kan tidak bisa memasak. Selama di asrama harus bisa memasak. Kan beda, dulunya yang selalu siap makanan oleh orang tua, pas di asrama harus bisa masak sendiri, cuci baju sendiri, makan sendiri, ngatur keuangan sendiri. Itu pintar-pintar kalian saja manfaatkan diri dengan baik. Nah, selanjutnya kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Ini kan beda-beda semuanya, ada lingkungannya. Lingkungan sekolah, lingkungan tempat kita tinggal, keluarga kita, pasti semuanya berbeda-beda. Jangan kalian samakan, misalnya lingkungan di rumah yang gak bisa masak tadi, kalian bawa ke lingkungan sekolah, ke asrama. Mau tidak mau kalian harus bisa belajar tadi. Harus bisa membaca situasi, kan berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya. Nah, ini yang kelima, penentuan kultural dan agama.
Kutular itu kan budaya. Kalian berteman, misalnya kan ada orang Banjar, ada orang Dayak, ada orang Batak, misalnya ada orang Madura. Kalian harus saling menghargai dalam perpaduan budaya itu. Jangan sampai kita meremehkan atau menghina bahasa yang mereka miliki. Itu maksudnya kutular budaya dan agama. Nah, jadi kan agama ini kan kita semua agama Islam di sekolah kita. Kalian sudah tahu apa yang dilarang, apa yang wajib dilaksanakan, dipatuhi perintah. Kalau misalnya ada teman yang mengajak ke hal-hal yang tidak baik, ya kita tegur secara baik-baik sesuai dengan agama kita. Ya, selanjutnya cara menyelesaikan diri di sekolah ini sangat penting kali untuk kalian yang siswa baru. Yang satu itu pelajari situasi. Kalian harus bisa membaca situasi tadi. Harus tahu tata tertib sekolah, peraturan yayasan, harus dibaca. Mulai dari seragam, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara beradaptasi. Selanjutnya, kedua, berbaik sangka. Dia harus berbaik sangka, husnuzon terhadap orang lain. Ya maaf ya ibu kurang enak badan hari ini, pilek. Nah, tapi pembelajaran kita akan tetap berjalan. Ya. Nah, jadi berbaik sangka dengan orang lain, jangan curigaan. Kalau misalnya kita curigaan dengan orang lain kan, kalau itu salah malah jadi fitnah, malah jadi nanti gosip, gibah. Jadi kita berpikiran positif saja dengan orang lain. Yang ketiga adalah sesuaikan keadaan sekolah. Jadi menyesuaikan keadaan sekolah. Harus seperti apa kita di lingkungan sekolah yang baru. Jangan samakan peraturan sekolah yang dulu dengan peraturan yang sekarang. Nah, yang keempat, mengetahui aturan yang dibaca. Kemarin kan pas MPLS sudah jelaskan tata tertibnya. Apa saja yang diboleh, apa saja yang dilarang, pasal-pasalnya. Pasti akan mendapat sanksi dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi harus tahu aturan-aturan. Jangan kalian langgar aturan yang ada. Jangan kalian membangkang atau membantah tentang peraturan. Nama aturan itu kan mengajarkan kalian bersifat disiplin supaya baik ke depannya. Yang kelima, mengikuti PPK atau pendidikan pembentukan karakter. Ya, berhubung kita di masa pandemi, kita tidak bisa melaksanakan yang namanya PPK. Tapi diganti dengan MPLS kemarin. Jadi yang namanya pendidikan pembentukan karakter itu kan karakter kalian, akhlak kalian, adab kalian lebih diutamakan. Lebih dilihat dibandingkan akademik. Jadi nanti kalau misalnya nilainya bagus, tapi akhlaknya kurang, adabnya kurang, ya tidak mungkin misalnya hasilnya bagus, penilaiannya bagus. Jadi yang diutamakan adalah karakternya, sifat kalian. Sama kalian ada di sekolah. Sama kalian dengan guru, dengan teman seperti apa. Karena karakter itu lebih diutamakan, akhlak kalian, adab kalian. Jadi harus diperhatikan.
Terus yang keenam, kenali dan hormati guru. Apa kalian sudah kenal semuanya dengan guru-guru kalian? Pada waktu MPLS kemarin, harus kenal semua ya. Jangan sampai tidak kenal, harus diingat guru-guru mata pelajarannya. Bagian-bagiannya apa, ini guru apa, kepala sekolahnya siapa, bagian kesiswaannya siapa, bagian kurikulumnya siapa. Nah, itu kalian harus bisa melihat siapa-siapa aja, harus dikenali. Kalau ibu, kalian masih ingat guru apa? Ya. Nah, semoga ingat ya, supaya kenal semuanya, nama-nama gurunya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Semoga kita nanti bisa turun ke sekolah seperti normal kembali, ya. Hormati guru, kan hormati guru, walaupun tidak bertatap muka dengan menggunakan pembelajaran jauh. Kalau misalnya komunikasi dengan gurunya, WA dengan gurunya, gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Bahasa yang dimengerti. Tulisan-tulisan di WA. Terkadang ada guru yang tidak bisa membaca tulisan-tulisan gaul seperti itu di WA kan. Kurang tepat kalau misalnya kita mengirimkan pesan itu ke guru kita. Jadi kenali dan hormati guru. Yang ketujuh, menghargai sesama. Menghargai sesama dengan teman. Menjaga aturan di grup, misalnya grup WA. Menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Nah, terus juga menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri ini tidak sulit. Kita apa adanya. Bersifat natural. Jangan menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, cintai diri sendiri. Pahami kemampuan dalam diri kalian, kekurangannya apa saja, kelebihannya apa saja. Ya itu tadi, menjadi diri sendiri, be yourself, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang penyesuaian diri di sekolah. Untuk bertanya, kalian bisa tanyakan di grup kita, di grup BK, atau melalui WA pribadi, kan bisa. Untuk pertanyaan, kita bisa diskusi nanti, bisa sharing, saling berbagi, ya. Selamat belajar. Semoga bisa mengerjakan tugas di rumah. Study from home. Jadilah study from heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.